Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengucapkan kalimat hamdalah. Salawat menyertai salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih sebelumnya kami ucapkan kepada Bapak dosen pengampu desain grafis, dalam hal ini Bapak Dinul Mubarak MSOS. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan atau memaparkan materi mengenai tata letak atau layout pada desain grafis. Adapun kelompok 6 yaitu saya Amira Bahrun dengan NIM 191000041, Asterida 191100042, Nurhaliza Hakim NIM 191100054, Muhammad Yusran dengan NIM 191000055. Pertama, pengertian layout. Layout adalah penyusunan dari elemen-elemen desain yang berhubungan ke dalam sebuah bidang sehingga membentuk susunan artistik. Hal ini bisa juga disebut manajemen bentuk dan bidang. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dalam layout. Pertama, kesederhanaan. Prinsip ini berhubungan dengan kemampuan daya tangkap rata-rata manusia di dalam menerima informasi. Secara insting, manusia menginginkan kesederhanaan dalam menerima informasi. Namun, dalam penyederhanaan juga harus memperhatikan segmen kepada siapa informasi itu akan disampaikan. Yang kedua adalah kontras. Amat diperlukan guna menarik perhatian, memberi penekanan terhadap elemen atau pesan yang ingin disampaikan. Nah, berikut ini tips yang dapat menarik perhatian terhadap pesan yang akan disampaikan, yaitu menggunakan style bold dan italic pada body text, memilihkan huruf display yang lebih atraktif, gunakan kontras warna, ada tekstur dalam latar belakang, memperbesar bagian tertentu yang ingin ditonjolkan. Yang ketiga adalah keseimbangan. Keseimbangan merupakan keseimbangan yang formal dengan susunan yang simetris. Susunan yang simetris mampu memberikan kesan yang formal, seimbang, dapat dipercaya, dan mapan. Sebaliknya, susunan yang asimetris sering dipergunakan untuk menggambarkan suatu dinamika, energi suatu pesan yang tidak formal. Yang keempat adalah keharmonisan. Maksud dari harmoni adalah memiliki keselarasan antara satu elemen dengan elemen grafis lain. Harmoni dapat diwujudkan dalam dua bentuk, yaitu harmoni dari segi bentuk dan harmoni dari segi warna. Yang kelima atau yang terakhir adalah stressing. Dalam pengertian bahasanya disebut sebagai sebuah penekanan, memiliki fungsi untuk memberikan titik-titik tertentu yang memperoleh fokus. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh saudari Amira Bahrun. Tips mengenai layout dalam desain grafis. Ada beberapa tips yang perlu diperhatikan mengenai layout dalam desain grafis. Yang pertama, konsisten. Penerapan beberapa elemen, bentuk, teks maupun gambar dalam sebuah layout adalah salah satu rahasia untuk membuat desain tampak profesional. Misalnya, terlalu banyak jenis font akan membuat layout kacau, tidak fokus, dan tidak sedap dipandang mata. Cukup lakukan pengecualian pada bagian-bagian tertentu, seperti ketika kita ingin memberi ketegasan pada sebuah teks. Yang kedua, pintar dalam memilih font. Font adalah salah satu kunci penting dalam menyampaikan informasi dalam sebuah layout. Setiap font memiliki sifat masing-masing dalam menyampaikan pesan. Pilihlah font yang sesuai tema. Contoh, jika Anda ingin membuat sebuah brosur yang berisi informasi tentang produk-produk teknologi, pilihlah font yang elegan, formal, dan terkesan mewah. Yang ketiga, prioritas. Dalam setiap layout desain tentu ada bagian tertentu yang akan jadi prioritas untuk ditonjolkan, seperti judul maupun subjudul misalnya. Contohnya, Anda pasti sering melihat bagian layout seperti diskon 50% atau garansi seumur hidup yang terlihat menonjol pada sebuah desain poster.
Yang keempat, warna. Setiap warna mewakili sifat tertentu yang dapat mempengaruhi pembaca. Berikanlah warna yang sesuai dengan tema dan tentukan kapasitas warna desain Anda. Jangan takut bermain dengan warna kontras. Dalam hal ini, saya sarankan untuk sering bereksperimen untuk menemukan warna yang sesuai. Yang kelima, margin. Perhatikan margin atau batasan pada layout desain Anda. Berikanlah sedikit ruang yang cukup sehingga desain terlihat rapi. Sebuah layout desain yang bagus akan sekejap menjadi amatir hanya karena kurang memerhatikan margin. Yang keenam, desain alternatif. Jangan langsung menghapus sebuah desain jika Anda merasa kurang puas dengan hasilnya. Cobalah untuk membuat opsi lain, biarkan yang sudah ada. Hal ini akan sangat membantu untuk memperbandingkan dan mencari kesalahan pada setiap bagian layout. Yang ketujuh, pertimbangan terhadap produksi adalah hal yang baik untuk dilakukan. Banyak kasus ditemui dalam bagian produksi ketika desainer tidak mempertimbangkan kemungkinan yang akan terjadi pada produksi, seperti pergeseran warna, margin yang terlalu sempit sehingga akan terpotong ketika proses shooting, dan lain-lainnya. Yang terakhir, kedelapan, print text. Biasakanlah untuk melakukan tes print pada desain layout Anda. Tes print berguna untuk melihat kesalahan yang sulit ditemukan ketika kita melihat desain pada screen komputer. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nurhalisa Hakim. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai jenis-jenis layout. Yang pertama yaitu Mondrian. Jenis layout Mondrian mengacu pada bentuk kotak, landscape horizontal atau portrait vertikal. Pada jenis ini, setiap bidang akan sejajar dengan ruang presentasi yang berisi konten informasi atau gambar untuk membentuk komposisi yang konseptual. Kedua yaitu Circus. Layout ini tidak menerapkan desain layout standar, melainkan mengacu pada layout dengan elemen yang tidak teratur, namun menghasilkan desain yang efektif. Ketiga yaitu Multiple. Sesuai dengan namanya, layout multiple dibagi menjadi beberapa bagian atau tema dalam bentuk yang sama seperti persegi panjang, persegi, kubus, dan lainnya. Yang keempat yaitu Silhouette. Layout silhouette atau silhouette mengacu pada teknik ilustrasi atau fotografi yang menyoroti bentuk bayangan. Presentase layout ini dapat berbentuk barisan teks, ilustrasi warna, atau pembiasan warna yang halus dengan teknik fotografi. Itu big type. Layout jenis big type menekankan gaya penggunaan font berukuran besar sehingga bisa menarik perhatian audiens. Jenis ini biasa digunakan untuk membuat suatu judul atau desain poster. Yang keenam yaitu Alphabet Inspired. Layout Alphabet Inspired berfokus pada susunan huruf atau angka dalam urutan yang tepat sehingga bisa membuat kata-kata yang memiliki makna. Penggunaan kata-kata ini dimaksudkan untuk menyampaikan cerita atau informasi. Sementara itu, beberapa jenis layout yang digunakan pada desain halaman website adalah static, liquid, adaptive, responsive, dan hybrid. Berikutnya yaitu elemen-elemen layout. Adapun yang terdapat di dalamnya yaitu header, judul, head, heading, headline, deck, blur, stanford, initial, cap, kotak, box, bingkai, border, frame, artworks, footer, feature atau browse, callouts, blind, credit line, reader's credit, caption, foto, sidebar, point bullets, information, graphics, infographics, signature, mandatories, nomor halaman atau page number, indent, subjudul, subhead, crossed, full quotes atau leave thoughts,
isi body text, body copy, copy atau copy text, headline atau running title, running feed, dan runners. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang grid pada layout dan proses pembuatan layout. Yang pertama, grid pada layout. Grid pada layout ada 3. Yang pertama yaitu grid system, yang kedua the golden section, dan yang ketiga the symmetrical grid. Dan selanjutnya proses membuat layout. Yang pertama yaitu konsep desain. Bagaimana mendesain layout yang baik? Pertanyaan berikut adalah langkah awal. Apa tujuan desain tersebut? Siapa target audiensnya? Apa pesan yang ingin disampaikan? Bagaimana cara penyampaiannya? Di mana? Di media apa dan kapan desain itu akan dilihat oleh audiens? Yang kedua yaitu media apa yang paling cocok? Filter, brosur 3 lipatan, spanduk, plasma screen, balon udara, dan lain-lain. Adapun bahan-bahannya yaitu kertas fancy, kertas daur ulang, kain, dan lain-lain. Adapun posisinya yaitu A4 atau tegak dan mendatar. Kapan, berapa lama, dan di mana saja karya desain tersebut akan didistribusikan ke target audience. Yang ketiga yaitu thumbnail dan dummy. Thumbnail adalah sketsa layout dalam bentuk mini yang berfungsi untuk memperkirakan letak elemen-elemen layout pada suatu halaman tunggal. Juga urutan-urutan pengaturan halaman desain publikasi yang kompleks. Dan dummy adalah contoh jadi suatu desain nantinya atau biasa disebut dengan mockup. Yang keempat yaitu percetakan. Offset adalah teknik yang paling populer untuk mencetak brosur, buku majalah, tabloid, koran, dan lain-lain. Flexography yaitu mencetak di atas karton gelombang atau label kemasan produk. Selanjutnya rotographer yaitu mencetak label berbahan plastik. Sablon yaitu seperti mencetak kaos, mencetak mug, dan kartu nama. Digital mencetak dalam waktu singkat dan kuantitas tidak perlu besar seperti banner, poster, dan lain-lain. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.